Asisten pemesanan telah berhasil mengambil paket Anda. Komisi 4.000 yuan. 4.000 yuan. Aku sedang beruntung. Alamat pengambilan. Kompleks 63 di Barat Kota. Akhirnya menemukanmu. Tempat apa ini? Sudah lama tidak ada yang tinggal. Ada orang. Tempat ini sangat menyeramkan. Apa ada kesalahan? Ini tempat tinggal manusia. Hei anak muda, kamu belum mengambil barangnya sudah mau pergi. Dari mana kamu muncul? Aku kaget setengah mati. Sudah 80 orang yang mati. Akhirnya menemukan tubuh yang murni yang. Hanya orang dengan tubuh yang murni. Yang bisa mengantarkan barang ini ke toko serba ada Huang Kuan. Barang ini saja. Oke, aku akan segera mengantarkannya. Hei anak muda. Kerudung esai gadis tidak boleh jeda. Kedua, jangan bicara. Sudah, ngerti. Kalau tidak, pasti mati. Anak muda ingat. Pertama, kerudung si gadis tidak boleh jatuh. Kedua, jangan bicara. Untuk yang ketiga, Tempat ini dan toko serba ada. Dibuat untuk hantu. Jauh ya. Tapi ada uang jalan 4.000. Malam ini aku untung. Nyaman. Ini seharusnya tidak masalah. Aku. Seharusnya tidak masalah. Tidak baik melebihi waktu. Aku datang untuk mengambil barang. Barang? dia akan memberimu kotak uang. Di dalamnya adalah upahmu. Jika kamu tinggal lebih dari 15 menit. Ingat, jangan menoleh. Pergi dari toko dengan membelakangi. Kenapa bisa begini? Bukan ini wajahku. Astaga. Barang? Kenapa kembali lagi? Ada apa ini? Sungguh aneh. Suamiku? Suamiku? Waktunya buka kerudung. Aku bilang, jangan mendekat, jangan mendekat. Anak muda. Aku bilang, aku sudah sembahyang ke Guanggong, jangan sentuh aku. Hancur. Bangunlah. Anak muda. Kerudung merah itu sudah kamu buka belum? Adalah kamu. Kamu yang membuatku begini. Barang apa yang baru saja kamu suruh aku antar? Cepat bilang. Aku bilang jangan sentuh kerudung merah. Jangan terlambat. 3 kesempatan. 1 pun tidak kamu ambil. Ini adalah takdirmu. Persetan denganmu. Barang itu kan kamu yang suruh aku antar. Kalau tidak makhluk aneh itu tidak akan mengikutiku. Kalau aku tidak bisa hidup, kamu juga jangan harap bisa tenang. Berani-beraninya melawanku. Kalau mau hidup, kamu harus dengar aku. Jangan banyak bicara, cepat bilang. Tanganmu yang usil. Menjatuhkan kerudung merah. Kerudung itu jatuh. Nasib bertukar.
Cepat tukar kembali. Ganti. Itu namanya Seongsa. Kamu pikir bisa berunding denganmu? Kamu bilang ganti ya ganti. Seongsa. Apa itu? Orang yang terkena sa ini, dalam 49 hari, akan menderita 49 jenis penderitaan dan mati. Lalu bagaimana cara menghilangkan Seongsa ini? Barang ini kan kamu yang suruh aku kirim. Kamu harus bantu aku. Tentu saja aku akan bantu kamu. Begini, kamu harus sebelum akhir bulan, membantu 5 orang menghilangkan 5 jenis sa. Kalau tidak dewa pun susah menolong. 5 orang. Kamu bercanda ya? Kenapa kamu tekan tangan? Aku tekan kepala. Ini biar mereka kenal kamu. Dan wajahku. Mereka sudah kenal. Dari sekarang, toko ini aku serahkan ke kamu. Selama 7 hari ke depan akan ada tamu datang. Kamu yang urus sendiri. Ini. Nah, masterku akan kasih kamu nasihat terakhir. Setiap subuh kamu harus kembali. Lentera itu adalah nyawamu. Lentera padam orang mati. Ingat, selalu tambah minyak untuk pertahankan nyawa. Aku tidak bisa apa-apa. Bagaimana bisa bantu orang hilangkan 5 jenis sa? Orangnya mana? NEK, di rak ada buku yang bisa selamatkan kamu. Selain itu, kamu harus berusaha sendiri. Aku. Ini dia. Roh terbagi menjadi yin dan yang. Jiwa terbagi menjadi 9 bagian. 3 yang 6 yin. Darah kilin. Mata yin yang. Apa-apaan ini? Benar-benar berguna. Tempat apa ini? Biarkan aku menghancurkan 5 sa. Kupikir bahkan tidak ada 5 lalat. Karena kalian tidak datang mencariku, maka aku yang akan mencarimu. Bagaimanapun Feng Shui dan Bagua ini, aku sudah cukup memahaminya. Saha jahat. Baru keluar langsung ditabrak mobil. Aku pasti akan mati karena ini. Kamu tidak apa-apa. Perlu aku antar ke rumah sakit. Kamu buta. Maaf ya, aku akan segera mengantarmu ke rumah sakit. Tidak apa-apa. Cantik. Hal kecil seperti ini tidak perlu ke rumah sakit. Aduh. Melihat melalui mata yin yang di buku itu ternyata benar. Maaf ya. Aku kesini mencari seseorang. Agak buru-buru jadi aku. Seberapa buru-buru pun kamu tidak boleh ngebut seperti ini. Untung aku punya sopan santun. Katakanlah jika hari ini kamu menemui orang yang tidak sopan. Kamu bilang ini. Xiao Shenxian. Kamu adalah Xiao Shenxian kan? Bukan. Xiao Shenxian apa? Cantik. Dengarkan aku. Mata menonjol, dahi gelap, muka pucat. Buku itu bilang wajah seperti ini adalah tanda Qin. Yang memiliki tanda ini tidak akan berakhir baik dan umurnya pendek. Dan seringkali mati secara tidak wajar. Xiao Shenxian, lihat ini. Ini adalah cara membuat mereka mengenalimu. Dari mana kamu dapat ini? Xiao Shenxian, aku mengalami kejadian aneh. Ada orang bilang hanya kamu yang bisa menyelesaikannya. Kejadian aneh. Apakah dia datang untuk meminta aku memecahkan 5 kutukan? Di mana? Cepat bawa aku ke sana. Ya. Dewa kecil, kamu belum tanya aku kejadian aneh apa. Kamu langsung mengajakku pergi. Kamu tidak takut aku penipu. Aku ditipu olehmu. Maka aku pasti akan tertawa dalam tidur. Itu. Jujur saja, kamu mengalami kejadian aneh apa? Dewa kecil, kamu benar-benar lucu dan menghibur. Ini sangat rumit. Aku seorang pianis.
Kejadian aneh terjadi pada pianoku di rumah. Apa yang bisa terjadi pada piano? Pernah 10 ahli spiritual tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan menghindarinya. Kalau kamu tidak mau, sekarang pergi, aku tidak akan marah. 10 ahli spiritual. Ya, Aku hampir mati karena kutukan jahat. Apapun kutukan yang kamu alami, aku harus menyelesaikannya. Katakanlah, jujur saja. Piano yang disebutkan tadi berhubungan dengan kakekku. Setiap kali piano berbunyi, kakekku akan merasakan sakit yang luar biasa, muntah darah, bahkan sudah mengancam nyawanya. kalau tidak dimainkan, tidak apa-apa. Kalau tidak dimainkan, piano akan berbunyi sendiri, bahkan tidak bisa berhenti. Jadi ini seperti hitungan mundur kematian. Piano yang aneh. Lalu 10 ahli spiritual sebelumnya, apa yang sudah dilakukan? 9 dari 10 master Tao tidak melakukan apapun, juga tidak mengatakan apapun. Hanya yang terakhir, bersedia memberitahuku cara menyelesaikan masalah ini. Masa hidup kakekmu tinggal 9 jam lagi. Pergilah ke nomor 51 Jalan Naihe di tiang listrik. Cari iklan kecil toko serba ada Huang Kuan. Dewa kecil, master Tao ini membicarakan tentangmu. Aku. Sekarang pukul 7 pagi. Jika 9 jam yang lalu, pada saat itu aku jelas belum menerima pesanan dari tuanku. Di sini sangat pengap. Matahari bersinar tapi pakai payung. Tubuh memancarkan udara dingin. Sepertinya ada yang menyebutkan situasi ini di buku. Bagaimana cara menyelesaikannya ya? Dewa kecil. Di sini dikelilingi gunung di 3 sisi. Air mati tidak mengalir. Energi terperangkap di rawa. Jika aku tidak salah, ini dulunya adalah tempat kuburan masalkan. Kenapa kamu bisa tahu? Ini masih hal kecil. Yang paling aku khawatirkan adalah rumah besar kalian ini terkena kutukan naga terperangkap. Apa itu? Kutukan naga terperangkap adalah salah satu dari 5 kutukan kuno terberat. Kutukan naga terperangkap memenjarakan kaisar. Barang siapa yang mendapatkan kutukan ini, biasanya seluruh keluarga akan sulit untuk selamat. Dalam beberapa bulan keluarga tersebut mungkin akan musnah. Kutukan seperti ini biasanya tidak akan muncul pada orang biasa. Jika aku tidak salah, kamu adalah keturunan kaisar. Kali ini akhirnya aku menemukan orang yang tepat. Rahasia ini, selain para kepala keluarga Yo dari generasi ke generasi, tidak ada yang tahu. Ternyata kamu bisa melihatnya. Xiao Shenxian, karena kamu bisa melihatnya, maka pasti kamu punya cara untuk menyelesaikannya. Benarkan? Sepertinya buku tua itu memang berguna, tapi jenis ini. Aku akan mencoba. Ya. Silakan masuk. Xiao Shenxian, silakan masuk. Ya. Kakek. Garis hidupku terputus oleh bekas darah ini. Tanda dari wilayah besar. Pasti ada sesuatu yang aneh di dalam ruangan. Xiao Shenxian, kenapa kamu? Konstruksi dan tata letak ruangan ini, jika aku tidak salah ingat, disebut pola shamingnya, adalah sesuatu yang mengorbankan nasib sendiri untuk mencapai nasib orang lain. Ini. Kakek. Kondisi kamu semakin memburuk. Aku akan ambilkan abu dupa untukmu. Kakek, tenang saja. Aku sudah memanggil Xiao Shenxian kali ini. Dia pasti akan menyelamatkanmu. Abu dupa. Cepat. Berikan aku abu dupa. Shamingnya ditambah Kun Longsa. Siapa yang ingin mengambil nyawanya? Kakek. Tunggu. Jika kamu tidak ingin kakekmu mati, cepat letakkan abu dupa itu. Apa? Jika makan abu dupa lagi, kakek tidak akan bertahan lebih dari 1 batang dupa. Kakek. Xiao Shenxian, kamu yakin? Sebelumnya kakek makan abu dupa dan rasa sakitnya hilang. Menurut yang aku tahu, orang menyalakan lilin, hantu makan dupa. Abu dupa digunakan untuk menyerap umur. Setiap kali dimakan, kakekmu akan kehilangan 1/3 umurnya. Ditambah dengan kutukan naga terperangkap ini, kakekmu mungkin. Abu dupa. Kakek. Lihat tidak, kakekmu sudah gila. Jika makan abu dupa lagi, pasti mati. Xiao Shenxian, ada cara tidak? Hanya bisa mencoba dulu. Alam semesta. Misteri gua. Buka mata batinku. Jahat, matilah. Bukankah kau paling mencintaiku? Mengapa kau membunuhku? Dasar jurang sangat dingin. Datanglah menemaniku. Xiao Cheng. Bukan. Hei kamu Triple Set, Kakek, aku. kenapa kau? Yaner. Itu nenekmu.
Dia kembali. Xiao Qing. Dulu kau tidak menginjak dengan mantap. Tidak sengaja terjatuh. Sang kejengkian selak anakku. Masih berkilah. Zhou Faman. Karena kau suka bicara hantu. Aku akan membuatmu menjadi hantu selamanya. Suara Gu Zeng yang aneh. Ini memanggil nama Zhou Faman. Kakek. Tuan. Zhou Faman. Kau sangat kejam. Sebelum kau mendorongku ke jurang, tidak pernahkah kau memikirkan anak dalam perutku? Anak. Faman, aku merasa, ada kamu sungguh baik. Xiao Qing. Kamu sekarang. Ada keinginan apa? Aku merasa aku orang paling bahagia di dunia. Xiao Qing. Kalau begitu, maka kamu matilah. Hati kamu kejam sekali. Ikut aku ke neraka Faman. Semuanya karena kamu yang membahayakannya. Matilah. Kepala rumah tangga, cepat nyalakan lampunya. Tidak boleh nyala. Kalau nyala kakek pasti mati. Ini. Dewa kecil, cepat pikirkan cara. Tolong selamatkan kakekku. Apapun yang kamu mau, keluarga Yo akan memenuhinya. Hantu jahat menuntut nyawa. Pasti mengandalkan kekuatan dari kutukan naga terperangkap. Kutukan naga terperangkap ada di keturunan kaisar. Untuk menghancurkan kutukan ini, harus menggunakan api sejati. Ada. Cepat ambil 3 lilin merah. 1 lilin putih. Lilin merah. Ikat dengan benang hitam. Lilin putih. Ikat dengan benang merah. Cepat. Kepala rumah tangga, siapkan sesuai perintahnya. Baik. Semuanya sudah siap. Letakkan lilin putih di atas piano. Lilin merah letakkan di sudut tenggara, sudut barat laut, dan sudut timur. Tuan Chen. Ini. Aku agak takut. Takut apa sih? Aku masih di sini. Cepat. Faman, ayo kita cari anak kita. Ikut aku. Cepetan. Aku akan mulai menghilangkan kutukan. Hei bocah, aku tidak punya masalah denganmu. Aku peringatkan jangan ikut campur. Ini sudah terkendali. Masih terlalu awal. Non Yo. Selanjutnya, tolong kamu pergi ke piano dan mainkan. Tolong lepaskan mantelmu. Hilangkan energi negatif yang menempel di pakaianmu. Terima kasih atas kerja kerasnya. Non. Apakah kamu yakin bocah ini bisa? Rasanya dia meremehkanmu. Tidak apa-apa, aku percaya pada dewa kecil ini. Non Yo. Mari kita mulai. Zhou Faman, hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Alam semesta, kotoran tersebar, misteri dalam gua. Buka mata batinku. Ternyata ada masalah. Merah adalah api. Lahir dari lilin putih. Ini adalah area kutukan ekstrim. Kekuatan dari 8 penjuru. Berikan aku kekuatan besar. Jalan yang keras tetap ada. Hancurkan. Kamu, APA yang telecamulation, bahkan bisa mengeluarkanku dari tubuh pria tak setia ini. Kamu bajingan berjubah, juga bukan orang baik. Siapapun yang berani menghalangi balasku, harus mati. Aku tidak peduli dengan perseteruan orang hidup. Hanya peduli dengan gangguan hantu. Meskipun dia jahat, ada hukum manusia yang akan menghukumnya. Kamu sudah mati. Seharusnya mengikuti hukum alam. Masuk ke dalam siklus reinkarnasi. Bukan membunuh di sini. Yukem, aku tidak peduli dengan hukum bodoh itu. Aku ingin dia mati seperti aku. Mati dalam keputusasaan. Hancur. Orang yang merusak rencanaku. Zhou Faman. Mati. Semuanya mati. Hancur. Jingsa. Tidak ada cermin di sini. Dewa kecil, bagaimana? Kamu terus bermain. Jangan berhenti. Kalau tidak kita semua mati. Jangan melawan.
Mengapa harus tinggal di dunia kotor ini? Semuanya ikut aku ke neraka. Nomor yang Anda hubungi tidak dapat dijangkau. Orang tua, kamu ini, jangan main-main denganku sekarang. Tidak. Padahal sebagian besar Saki sudah diselesaikan, kenapa masih sangat berbahaya? Mungkin ada sesuatu di tata ruang kamar ini, yang belum aku temukan. Tidak. Piano ini bermasalah. Yaner. Cepat turun. Jadi, posisi piano ini adalah pintu kehidupan. Karena menyumbat pintu kehidupan, makanya tidak bisa dihilangkan. Dewa kecil tolong aku. Yaner. Berikan aku kekuatan, bunuh setan dan ikat kejahatan. Hancur. Yaner. Kamu baik-baik saja. Kamu ternyata benar-benar menemukan pintu kehidupan. Aku tidak rela. Berani menghalangi aku mengumpulkan energi hidup para penerus Kaisar 5. Hei anak muda, aku akan mengingatmu. Penerus Kaisar 5. Kakek. Kamu akhirnya membaik. Dewa kecil, terima kasih. Dewa kecil, jangan menakut-nakutiku. Kamu tidak boleh terjadi apa-apa. Butler, cepat panggil dokter. Tidak. Tidak perlu. Dokter tidak bisa menyelamatkanku. Aku karena barusan melawan roh jahat, menguras terlalu banyak energi. Jika tidak bisa pulih, aku akan segera mati. Dewa kecil, kamu tidak boleh mati. Kamu sudah membantu keluarga Yo begitu besar. Aku belum membalasmu. Sekarang aku, yin dan yang tidak seimbang, harus ada, gadis muda. Mengorbankan energinya, untuk mengisi aku. Jika tidak, aku tidak akan bertahan 2 jam. Dewa kecil, apa yang harus aku lakukan? Cium aku. Kakek. Kamu bangun. Dewa kecil. Terima kasih. Tanpa kamu, keluarga Yo akan hancur. Nona Yo, kalau lain kali kamu bangun dari lantai, bisa kasih tahu saya sebelumnya. Kepala saya terbentur ke tanah, sakit banget. Si dewa kecil, maaf ya, barusan tadi, maaf. Gak apa-apa. Masalah kecil, tapi saya harap Tuan Yo bisa mengakui kejahatan yang dilakukan sebelumnya. Tenang saja. Hal ini, seperti paku baja, menancap di hati saya. Selama puluhan tahun ini, saya sangat menderita. Saya akan menyerahkan diri. Oh ya, Butler. Cepat ambilkan simbol keluarga Yo. Cepat. Baik. Simbol keluarga Yo, apa itu? Si dewa kecil. Anda tidak tahu. Dulu ada seorang ahli spiritual. Terakhir bilang kepada kami. Setelah masalah keluarga Yo selesai, kami harus memberikan simbol keluarga Yo kepada Anda. Dia juga bilang, namanya Masterku. Masterku. Ternyata orang tua itu. Semua ini, jebakan yang dia buat untuk saya. Ini simbol keluarga Yo. Ya, Ini, benar-benar hilang satu. Tuan Yo, apakah ahli spiritual bernama Masterku itu terakhir bilang apa? dia. Jam 6. Dia bilang sebelum jam 6, tidak akan menambahkan minyak lampu. Akan mati. Sekarang jam berapa? Tinggal setengah jam lagi sampai jam 6. Non Yo. Aku ada urusan mendesak di toko barang bekas. Jika setelah aku pergi, orang yang disebut Masterku datang mencarimu, jangan percaya dia. Pergi ke toko barang bekas Wangkuan, cari aku. Dewa kecil. Kamu pernah menyelamatkan nyawaku. Dan, aku juga keturunan 5 kaisar. Bagaimana kalau aku ikut kamu? Mungkin aku bisa membantumu. Kakek. Baiklah. Ayo.
Kembali ke toko barang bekas. Suamiku, saatnya membuka kerudung. Kamu lagi makhluk yang tak bisa diusir. Kamu mengikutiku sepanjang jalan. Tidakkah kamu takut aku akan menghancurkanmu? Sial, dia mengendalikan anggota tubuhku. Kukui membohongimu. Semua ini. Jika kamu tidak ingin, mengorbankan nyawamu Antana, berikan benda kenanganku padaku. Mengapa aku harus percaya padamu? Dewa kecil. Apa yang baru saja kamu katakan? Aku memanggilmu tapi tidak ada reaksi. Untunglah, lampu belum padam. Kaiming, Kamu, benar-benar kamu. Qin Yitong. Kaiming, tak kusangka. Kita masih bisa bertemu. Aku juga tak menyangka. Setelah kita dipisahkan oleh ayahmu, tak kusangka kita bisa bertemu lagi. Oh iya, tempatnya jauh banget. Kamu ke toko serba ada uang kuan buat apa? Oh. Aku kesini nyari seseorang. Kaiming, kamu pernah ketemu dia nggak? Bilang aja. Rumah kamu ada kejadian aneh apa? Kok kamu tahu rumahku ada kejadian aneh? Ini. Aku baru aja belajar sedikit ilmu Feng Shui. Sedikit banyak masih tahulah. Papaku, dia kena penyakit aneh. Dia bilang, entah lagi makan tidur atau bengong. Di telinganya, selalu ada suara aneh yang kedengaran. Kayak, ada banyak orang yang ngomong di telinganya. Yakin bukan tinnitus? Bukan. Dokter bilang, nggak ada penyakit apa-apa. Tapi 3 hari yang lalu, dia tiba-tiba pingsan. Untung ada seorang guru tua yang lewat. Nyembuhin dia. Dia kasih aku brosur kecil ini. Suruh aku 3 hari kemudian, nyari orang yang ada di brosur itu. Dia bisa nyembuhin penyakit aneh bapakku. Guru tua. Jangan-jangan itu si Kek lagi. Kaiming, aku tahu, kamu pasti masih marah sama bapakku. Tapi, dia satu-satunya keluarga yang aku punya. Tolong, sembuhin dia ya. Gak ada apa-apa kok. Besok pagi, aku langsung ke rumah kamu buat nyembuhin bapakmu. Oke. Kalau gitu, aku tunggu di rumah. Ham. Si kecil dewa, kenapa kamu lari cepat-cepat? Aku cuma parkir mobil sebentar. Kamu sudah menghilang. Apa yang sebenarnya dilakukan tuanku? Untuk apa semua ini? Si kecil dewa, baru saja ada seorang perempuan keluar dari toko serba ada. Dia adalah pelanggan kita berikutnya. Yaner, aku akan membereskan kamar untukmu. Besok aku akan pergi ke keluarga Qin. Kamu tinggal di rumah saja. Bantu aku jaga toko serba ada. Rumah ini menghadap angin selatan. Utara dijaga oleh Suan Wu. Sebetulnya, keluarga Qin seharusnya memiliki wajah panjang umur. Tapi kenapa kepala keluarga Qin masih terjebak penyakit berat? Ching Kaiming, kamu masih berani datang ke keluarga kita? Mau mati ya? Aku datang untuk mengobati King Guanhai. Bukan aku bilang, tapi orang seperti kamu, mau mengobati kepala keluarga kami. Jangan lupa lihat diri sendiri di cermin. Aku lihat kamu ini, masih saja punya niat jahat. Masih mengincar nona kami. Aku kasih tahu ya. Cepat pergi. Kalau tidak jangan salahkan aku. Qin Yitong sendiri. Dia yang minta aku datang untuk mengobati King Guanhai. Kamu ini cuma penjaga, malah tidak mau aku masuk. Kamu benar-benar ingin King Guanhai mati ya? Kamu masih berani membantah. Aku mau lihat. Apakah mulutmu lebih keras? Atau tinjuku lebih keras? Berhenti. Kalau kamu berani memukulnya hari ini, aku menyuruhmu segera pergi dari keluarga Qin. Jangan dong, aku sudah bekerja untuk keluarga Qin selama bertahun-tahun. Meski tidak ada jasa, setidaknya ada kerja keras. Minta maaf ke Kaiming. Aku tidak akan membiarkanmu. Tuan Chen, maaf. Kali ini aku yang salah menilai orang. Maafkan aku. Tuan Chen. Kaiming, masuklah. Maafkan aku. Tuan Chen. Maafkan aku. Tuan Chen. Ayah? Aku pulang. Chen Kaiming. Aku sudah bilang jangan berhubungan dengannya. Kenapa membawa sampah ini ke keluarga Qin? Ayah, Kaiming datang untuk mengobati ayah. Membawa orang seperti sampah yang tidak berguna untuk mengobati aku. Kamu pikir umurku terlalu panjang ya? King Guanhai, aku datang karena menghormati Tong. Baru mau mengobati kamu. Jangan kurang ajar.
Berkata kasar. Tidak bertemu selama beberapa tahun. Si penakut jadi berani ya. Dahi hitam. Muka pucat. Mata suram. Orang seperti kamu yang sudah setengah kaki masuk kubur. Aku sarankan kamu lebih baik menumpukan karma baik. Kalau tidak di alam baka, pasti akan dimakan habis. Diam. Cepat pergi. Kaiming, ayahku memang agak aneh sifatnya. Lihatlah wajahku, jangan marah sama ayahku. Ayah, kapan saja kau masih marah dengan Kaiming? Biarkan dia membantu Anda. Apa yang terjadi? Kamu. Berhenti bicara. Jangan bicara di telingaku. Ayah? Apa yang salah denganmu, ayah? Kaiming, cepat bantu ayahku. Ayahku sepertinya sakit lagi. Ayah? Senitung. Limbah ini tidak bisa menyelamatkan Paman Qin. Yang bisa menyelamatkannya hanya aku. Sukai, apa yang kau lakukan di sini? Yaitong, aku seorang dermawan yang diundang oleh ayahmu. Kau hanya berbicara padaku. Penyelamat. Hanya dengan tangan Anda. Botol obat rusak. Tampaknya, Anda limbah ini tidak begitu jelas tentang kekuatan guru surgawi ini. Apalagi, hari ini. Biarkan kata ini buka mata. Rahmat penyelamatan hidup Su Tianxi. Qin tidak punya bahasa terima kasih. Anda hanya berbicara. Paman Qin. Menyelamatkan Anda adalah bagian saya. Tidak meminta pengembalian. Toh. Hati saya untuk Kitong. Kau juga tahu. Karena itu, lalu aku akan menempatkan Anda dan gadis kecil mencapai cerita yang bagus. Kalau begitu, tidak bisa lebih baik. Senitung. Kau masih di sini. Ngapain si sampah ini di sini? Cepat sini temani Master Su. Ayah, aku gak mau nikah sama Sukai. Kenapa sih kamu maksa aku? Omongan ayah. Gak didengerin ya. Dasar keras kepala. King Guanhai. Demi si tukang tipu Master Su ini, kamu sampai mukul anak sendiri. Kamu kayaknya udah mau mati. Berani-beraninya bilang aku tukang tipu. Kamu itu apa sih? Aku ini penerus Master Su dari Gunung Yin. Master Su. Pasti kamu tahu kan, kenapa King Guanhai terserang penyakit aneh. Ini emang gampang. Paman Qin. Rumahnya aja udah kena sial. Dan kamu malah bawa benda najis ke keluarga Qin. Ya wajar Paman Qin kambuh penyakitnya. Setelah lama-lama, ternyata kamu si sampah ini yang hamper aku. Omong kosong. Feng Shui keluarga Qin. Itu yang paling bagus. Gak ada masalah sama sekali. Itu kamu sendiri yang berbuat jahat. Makanya kena sial. Omong kosong. Seumur hidup aku jujur. Gak pernah berbuat jahat. Aku kasih tahu ya, kalau kamu gak bisa ngobatin, diam aja sana. Sepadan pergi dari sini. Jangan asal nuduh. Paman Qin. Aku rasa si Chen Kaiming ini jelas-jelas ngomong ngawur. Cuma pengen deketin Yitong. Tenang aja. Si sampah ini. 3 tahun lalu aja aku udah gak suka. Sekarang juga sama. Dia gak pantas untuk bersama Yitong. Orang tua brengsek. Udah mau mati aja masih ngotot. Tanpa aku, kamu pasti mati. Nanti minta tolong sama aku juga gak bakal berguna. Kamu masih berani ngomong kencang. Kamu siapa sih? Paman Qin. Tenang aja. Hari ini ada aku. Kamu pasti aman. Ada Master Su. Aku pasti tenang. Si sampah. Malah aku minta tolong. Kalau berani, kamu bikin gue mati di depan Master Su. Biar kamu mati. Gak perlu Chen Kaiming yang ngurus. Aku cuma perlu jalan 5 langkah. Bisa bikin kamu mati di luar 5 elemen. Gak ada reinkarnasi lagi. Walaupun jalan 100 langkah, aku pasti nggak bakal mati. Kaiming, jangan pergi. Aman Qin. Kita nggak usah peduliin si sampah ini. Mending kita ngobrol aja tentang pernikahan aku sama Yitong. 2, Seumur hidup kamu gak bakal bisa. 3. Dibilang gemuk. Malah ngelunjak. Ayah? Apa yang terjadi, ayah? Gak apa-apa kan? Master Su. Cepat selamatkan aku. Aku ini. Minta dia selamatin kamu. Mending kamu manfaatkan waktu ini. Cepat siapin urusan terakhir. Kaiming. Tolong selamatkan aku. Jangan pergi. Chen Kaiming. Sekarang tahu salah.
Tadi bilang, mati aja nggak mau minta tolong ke aku. Sebelumnya aku yang salah. Aku salah sangka sama kamu. Tolong. Tolong selamatkan aku. Kak Iming. Nggak nyangka kamu beneran bisa selamatkan aku. Aman Kin. Kamu bisa tertipu sama dia. Ini jelas-jelas. Jabekin Chen Kaiming. Master Su. Kenapa kamu bilang begitu? Aman Kin. Coba kamu pikir baik-baik. Kapan kamu pingsan? Kenapa tiba-tiba pingsan? Itu Chen Kaiming. Waktu masuk ke keluarga Qin. Iya. Ini SI Chen Kaiming. Bawa Rohahat ke Kilyar Kecin. Dan waktu pergi, Rohahat ITU. Dipindahin ke kamu. Makanya kamu. Kenapa roh jahatnya kumat? Kayaknya masuk akal. Coba kamu pikir lagi. Si sampah ini, 3 tahun lalu udah pengen dapetin Yitong. Kali ini, kesempatan langka. Nggak buru-buru ngabisin kamu demi cepat-cepat. Kayak gini, dia bukan cuma bisa dapetin Yitong, tapi juga bisa dapetin perusahaan kamu. Sama Werzen. Ternyata gitu. Aku hampir tertipu sama si sampah ini. Bodoh. Kamu ini. Kamu kena bujuk rayu terjebak lagi. Tenang saja Paman Qin. Ada aku di sini. Dia sudah pergi. Aku juga bisa bantu Paman. Asalkan kau bisa menyembuhkan penyakitku. Besok aku akan atur. Kau dan Yitong menikah. Ayah, apa yang kau katakan? Cayam. Aku ayahmu. Perkawinanmu harus denganku. Yitong, tenang saja. Dia cuma setengah ahli. Pasti tidak bisa menyembuhkan penyakit ayahmu yang bandel. Benarkah Chen Kaiming? Hari ini, aku akan membuatmu membuka matamu lebar-lebar. Lihat. Apa itu Master Feng Shui sejati? King Guanhai. Obat dalam botolnya tidak boleh dimakan. Cayam. Urusanku bukan urusanmu. Kurasa kau tidak ingin aku sembuh dengan baik. Baiklah, sesuka hatimu. Aman Qin. Pil ini adalah rahasia dari Gunung Yin. Bisa disebut obat dewa, bisa menyembuhkan segala penyakit. Dan Liontin Buddha Mara ini, aku dapatkan dari 3 leluhur. Adalah benda suci pelindung nyawa, menghabiskan jutaan yuan. Jika dipakai bisa memperpanjang umur, mengusir setan dan kejahatan. Benar-benar begitu. Perasaan nyaman seperti ini. Sudah lama tidak merasakannya. Cheng Kaiming, buka matamu lebar-lebar dan lihat. Berhasil atau tidak? Kau yakin? Kau sudah menyembuhkan penyakit King Guanhai. Sembuh atau tidak kau tidak punya mata ya? Ini. Cheng Kaiming, apa yang kamu lakukan? Kamu harus tanya dia. Ayah, Ayahmu kerasukan. ayah, King Guanhai. Aku mati dengan sangat menyedihkan. King Guanhai, aku sebagai hantu tidak akan membiarkanmu. Suara siapa ini? Tidak tahu. Pasti bukan suara King Guanhai. King Guanhai. Aku sangat panas. Aku sangat sesak. Aku akan membunuh seluruh keluargamu. Ayah? Kaiming. Aku hanya bisa menahan sesuatu di dalam tubuhnya. Bisakah dia hidup? Masih tergantung nasibnya. Tempat ini terlalu angker. Chen Kaiming. Tidak. Master Chen. Master Chen tolong aku Master Chen. Dasar sampah. Aku sudah bilang padamu, barang-barangmu itu sama sekali tidak berguna, dan malah bisa membahayakan. Barang untuk hantu seperti ini, kamu berani memberikannya pada manusia. Kaiming, aku sangat takut. Jangan takut, aku di sini semuanya akan baik-baik saja. Semua. Aku tidak bermaksud bertengkar dengan kalian. Tidak mau bicara ya? Maka aku juga tidak keberatan mengantar kalian semua pergi. Aku katakan sekali lagi. Urusan orang hidup, serahkan padaku untuk menanganinya. Kalian yang sudah menjadi arwah, harus mengikuti hukum Tao dan pergi ke reinkarnasi. Samsara. Kami bertiga, sampai mati pun tidak bisa tenang. Apa yang bisa kau berikan untuk membuat kami terlahir kembali? Masuk ke jalan samsara.
Siapa yang akan membalas dendam kami? Pernahkah kau merasakan rasa sesak yang sangat? Apa maksudmu? 10 tahun yang lalu, kami semua adalah anak buah King Guanhai, prajurit andalannya. Apa yang terjadi? Segera akan selesai. Sekarang bilang ada masalah dengan kualitas bangunan. Manager Chin, kami juga baru tahu. Menurut peraturan, gedung ini mungkin harus dihancurkan dan dibangun kembali. Dibangun kembali. Tahukah kau berapa biaya untuk membangun kembali? Mengapa bulan lalu tidak bilang? Kami juga tidak tahu. Bisa terjadi masalah seperti ini. Sudah berapa kali diingatkan? Jika melanggar kontrak, kita harus membayar ganti rugi. Tahukah kau? Tapi, keselamatan pertama harus dibangun kembali. Masalah keselamatan. Lau Gao. Lepaskan aku, Dengar penjelasanku Manager Qin. Manager Qin. Dengar penjelasanku Manager Qin. King Guanhai. Tapi dia malah ingin membunuh kami, membuang kami di dalam tembok penahan yang belum selesai. Kami bertiga dibuat binatang ini. Selamanya terperangkap dalam pilar beton. Binatang seperti ini. Kau masih mau membantunya, mencegahku membalas dendam. Binatang ini. Meskipun perbuatannya membuat marah manusia dan dewa, orang-orang di dunia yang akan menentukan kesalahannya. Aturan antara dunia yin dan yang memang seperti ini. Tidak ada yang bisa melanggarnya. Maka kamu akan pergi bersamanya. King Guanhai, sebelum pergi, rasakan ketakutan ini dengan jelas. Bukan hanya kamu dan anakmu, serta semua orang yang terkait dengan keluarga Qin. Semuanya akan mati. Tolong. Lepaskan aku. Tolong. Aku sama sekali tidak ada hubungannya dengan King Guanhai. Aku tidak ada hubungannya dengan King Guanhai. Lepaskan aku. Baru saja, bukannya kamu mau jadi menantunya. Sekarang sudah mau lepas tangan. Kai Ming, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tenang saja. Serahkan padaku. Apa yang terjadi tadi? Kamu masih berani bertanya. Arwah yang kamu bunuh dengan tanganmu sendiri 10 tahun lalu datang menuntut nyawamu. Hal seperti membangun tiang hidup. Kamu berani melakukannya. Binatang. Bagaimana kamu tahu? Jika tidak ingin orang tahu, jangan lakukan. Ayah, aku benar-benar tidak menyangka kamu bisa melakukan hal yang sangat kejam ini. Kamu tahu apa? Itu adalah seorang master Feng Shui terkenal yang menyuruhku melakukannya. Itu bukan membangun tiang hidup. Itu disebut ritual persembahan. Master Feng Shui. Persembahan. Jelaskan. Nama ritualnya adalah Jiuyin Juling Shen. Beritahu aku nama ritual ini. Kukui. Ritual ini tidak berbeda dengan membangun tiang hidup, tapi perlu menyiapkan berbagai macam senjata spiritual yang disusun di sekitar gedung. Kalau tidak, gedung ini sudah lama runtuh. Kukui. Ternyata lagi-lagi Pakku. Kamu tidak tahu, melakukan ritual seperti ini bisa melanggar benarkah melanggar pantangan besar. Bukan cuma beberapa nyawa. Dibandingkan dengan kemakmuran keluarga Qin, tidak ada artinya. Baiklah. Karena kamu menganggap nyawa orang lain seperti rumput, maka biarkan 3 arwah itu ambil nyawamu. Jangan-jangan. Master Chen tolong selamatkan aku. Atas nama Yitong tolong selamatkan aku. Meskipun roh dendam ini bukan roh jahat yang ganas, tapi kekuatannya sulit dihilangkan. Selama roh dendam ini ingin balas dendam, hanya dengan kematianmu, mereka baru akan lenyap. Tolong selamatkan aku. Yitong atas nama saya. Cepat mohon pada Master. Mohon pada Master. Kai Ming, saya bersumpah padamu. Dia akan membayar untuk apa yang telah dilakukannya. Tapi, bagaimanapun juga saya adalah anaknya. Saya benar-benar tidak ingin melihatnya berakhir seperti ini. Baiklah. Saya akan mencoba. Ya? Jangan sia-siakan tenagamu. Nyawa binatang ini sudah pasti milikku. Cepat. Siapkan altar. Aku yang akan menahannya. Baik. Minggir. Kamu tidak bisa melindunginya. Dia akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Kamu penuh dendam. Biar aku yang membantumu mencapai pencerahan. Master Chen. Altar sudah siap. Kamu harus mati. Hari ini meski harus merelakan jiwa hancur. Aku akan membunuh binatang ini dengan tanganku sendiri. Tempelkan jimat ini di sudut barat daya, lalu berlutut. Ucapkan maaf 3 kali padanya. Cepat. Ya. Kekuatan langit yang agung, menghalau kejahatan. King Guanhai,
Pembunuhan harus dibayar dengan nyawa. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Kaiming, kamu baik-baik saja. Aku sudah menemukan cara untuk menenangkannya. Kekuatan langit yang agung menghalau kejahatan. Hancur. Chen Kaiming, kamu lagi yang merusak rencanaku. Maaf. Selesai. Ya, Kak Iming, sebelumnya aku salah lihat. Tidak menyangka, kamu begitu berbakat. Kedepannya kamu dan Yitong berkembang dengan baik. Ketika kalian menikah, aku akan memberikan mahar beberapa juta. kamu tidak perlu khawatir. Jangan lupa, sisa hidupmu akan dihabiskan di penjara. Paman Qin. Jangan sampai kamu tertipu oleh Chen Kaiming ini. Kurasa ini pasti rencananya. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada kejadian yang begitu kebetulan? Sukai. Aku sarankan jangan lagi memfitnah Kaiming. Karena kejadian itu benar-benar terjadi. Paman, kamu jelas-jelas sudah tertipu olehnya. Hal-halmu itu, cari saja orang yang setengah ahli, bisa dengan mudah mengetahuinya. Dan Chen Kaiming ini, dia cuma pakai sedikit trik, buat bikin kamu merasa, cuma dia yang bisa nyelamatin kamu. Biar bisa nguasai Yitong. Trik-trik kayak gini, gue juga bisa, bahkan lebih jago dari dia. Emang? Barusan siapa yang ketakutan? Sampai merengek-rengek di lantai? Diam lu. Tipu-tipu lu ini, nggak bakal bisa nipu gue. Berhenti. Kalau lu matiin dupa ini, King Guanhai sama nyawa lu nggak bakal selamat. Gue nggak percaya. Sukai. Lihat, nggak ada apa-apa. Chan Kaiming, jelas-jelas lu yang ngatur buat ngerusak keluarga Qin. Kak Iming, lu beneran nipu gue ya? Bego. Sampai sekarang lu masih mikir gue nipu lu? Lu nyari mati ya? Ngomong kosong. Aman Qin, jangan percaya sama omongan Chen Kaiming. Dia cuma ngatur buat ngerusak lu. Biar bisa dapat rahasia keluarga Qin. Kayaknya apa yang dikatakan Master Su bener. Chen Kaiming. Nggak nyangka lu ternyata. Benar-benar langit nggak tega sama gue. King Guanhai, sekarang nggak ada yang bisa nyelamatin lu lagi. Abis gue bunuh lu, gue bakal hisap habis nyawa anak perempuan lu. Kaiming. Usir mereka. Mau hisap habis nyawa Yitong. Kalian gak nganggap gue, Chen Kaiming apa-apa ya? Ayah? Gawat. Ayah kenapa? Ini Yitong ayah. Minggir. Aku tidak bermaksud menyakiti kalian. Aku juga terpaksa. Kalian yang mau melaporkanku. Kalian yang mau mengambil hartaku. Aku juga tidak ada pilihan. Salahku semua. Jangan ganggu anakku. Kak Iming, apa yang terjadi dengan ayahku? Cepat selamatkan dia. Sukai sudah mematikan dupa penenang jiwa, menghasilkan arwah gentayangan dilepaskan lagi. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ayahmu mungkin sudah tidak bisa diselamatkan. Dan kamu adalah pahlawan besar yang menyebabkan dikejar arwah gentayangan. Tidak. Pasti ada cara. Kak Iming, cepat lihat. Dupa penenang jiwa belum padam. Ayahku masih bisa diselamatkan. Benarkah? Benar belum padam. Bisakah kamu menyelamatkan ayahku? Bisa. Apakah bisa hidup kembali? Tergantung takdirnya. Tapi masih perlu Sukai mengangkat dupa itu. Tidak boleh diletakkan. Aku. Kenapa harus aku? Karena kamu yang mencabut dupa penenang jiwa. Sekarang hanya kamu yang bisa melanjutkan dupa itu. Dupa penenang jiwa ini akan menarik sial ke dalam tubuh. Kalau mau angkat kamu saja, aku tidak Kamu mau. tidak mau mengangkat. King Guanhai tidak akan pernah bangun. Sukai semua karena kamu. Ayahku tadinya hidup dengan baik. Tapi kamu berkali-kali menghalangi. Kalau ayahku mati karena kamu, keluarga Qin tidak akan memaafkanmu. Cepat angkat.
Baiklah, aku. Kekuatan dewa dari segala penjuru menganugerahkan aku kekuatan agung. Semangat jalan suci abadi. Hancur. Apa? Dupa penenang jiwa. Ayah, bagaimana kabarmu? Putriku. Dupa penenang jiwa. Chen, buka. Ming. Aku belum mati. Ayah, aku pikir, aku tidak akan bisa melihatmu lagi. Putriku yang baik. Maafkan aku. Ayah melakukan kesalahan di masa lalu. Aku harus menebus dosa. Kedepannya aku tidak akan memaksamu lagi. Ayah? Kak Iming. Terima kasih, aku memperlakukanmu seperti ini. Tapi kamu berkali-kali menyelamatkanku. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku tidak ingin menyelamatkanmu. Berterima kasihlah pada Yitong. Kalau bukan karena dia, kamu sudah mati 300 kali. Putriku yang baik. Kedepannya perusahaan keluarga Qin akan aku serahkan padamu untuk mengelolanya. Nancy, kamu siapkan hadiah besar untuk Kak Iming. Sebagai tanda terima kasih atas nyawanya yang telah diselamatkan. Akan pergi menyerahkan diri. Aman Qin. Anda lihat aku juga punya andio. Anda tidak bisa hanya memberi hadiah pada Chen Kaiming, tapi tidak memberi hadiah padaku. Sukai. Jika dalam hal ini harus ada yang mati, hanya aku yang harus mati. Tapi si sampah ini hampir membunuh seluruh keluarga kita. Kamu masih berani minta hadiah. Aman Qin. Sebelumnya saya salah menilai. Jangan merah. Lain kali, saya janji lain kali pasti tidak ada masalah. Yaitong, tolong bicarakan untuk saya. Saya benar-benar tidak sengaja. Berani-beraninya menggoda anak saya. Cepat pergi dari sini. Chen Kaiming, kamu berani merusak rencanaku. Kamu tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu tenang. Kak Iming, saya ingin minta maaf padamu. Saya tahu, kamu seharusnya tidak memaafkan saya. Keluarga Qin berhutang banyak padamu. Kamu bisa menyadari kesalahanmu. Itu yang terbaik. Tapi jika ingin minta maaf, seharusnya pada 3 arwah itu. Saya mengerti. Jika saya tidak bisa hidup lama, itu takdir saya. Tapi satu-satunya yang tidak bisa saya lepaskan adalah Yitong. Ayah? Apa yang kamu bicarakan? Saya dan Kaiming. Kak Iming, Yitong adalah satu-satunya anak saya. Jika saya mati, saya harap kamu bisa merawatnya. Saya tidak ingin dosa masa lalu saya mempengaruhi anak saya. Sebagai balasannya, saya bisa memberitahumu sebuah ramalan tentang Master Langit. Ramalan. Ramalan apa? Dulu Kukui memberitahuku sebuah ramalan. Sekarang, sudah menjadi kenyataan. 10 tahun lalu Kukui memberitahuku. Keluarga Qin akan mengalami bencana 10 tahun kemudian. Jika ada yang bisa menyelamatkan keluarga Qin 2 kali, maka dia pasti akan mati. 10 tahun lalu. Mungkinkah 10 tahun yang lalu Kukui sudah mulai merencanakan sesuatu? Apa sebenarnya yang ingin dilakukan orang tua itu? Oh iya. Apakah Kukui menyuruhmu memberikan sesuatu padaku? Sepertinya memang ada. Ini adalah pusaka keluarga Qin kami. Kukui memberitahuku, kalau kamu sudah menyelamatkan keluarga Qin 2 kali, maka berikanlah benda ini padamu. Hufu. Ditambah dengan jiuding dari keluarga Yao yang dulu diberikan padaku. Ini. Ternyata masih ada sisa-sisa yang belum diberantas tuntas. Kalau aku tidak salah tebak, di antara orang-orang yang kamu bunuh itu, apakah masih ada anak-anak yang hidup di dunia ini? Bagaimana kamu bisa tahu? Dia seharusnya hidup di dunia ini dengan bantuanmu. Benar. Dia adalah anak perempuan dari wanita itu. Menebus kesalahan padanya. Sama saja dengan menebus dosa. Ayo kita pergi. Untuk menemui gadis itu. Kalau tidak, kutukan keluarga Qin kalian tidak akan pernah hilang. Baik. Kak Iming, hanya dengan menghilangkan kebencian keluarga itu padaku, baru mungkin menghilangkan dendam keluarga Qin. Benarkan? Benar. Dia terlalu membencimu. Itulah yang menyebabkan kejadian aneh terus terjadi di keluarga Qin. Kalau kamu mati sih tidak apa-apa. Takutnya Yitong yang kena imbasnya. Ini juga baik. Akhirnya selesai juga masalah yang membebani hati ini. Ceritakan padaku dengan detail tentang gadis kecil itu. Namanya Liu Qingli. Seorang novelis. Tinggal di kompleks tua ini. Belakangan ini, banyak kejadian aneh. Sehingga banyak orang yang pindah. Kejadian aneh.
Kamu yakin di sini? Benar di sini. Kak, kamu tahu Liu Qingli yang tinggal di kompleks ini? Liu Qingli. Oh, tahu dong. Itu kan cewek yang suka bikin onar sepanjang hari. Dia tinggal di gedung ini. Cewek yang suka bikin onar sepanjang hari. Apa yang terjadi? Cewek itu sepanjang hari di rumah nulis novel. Kalau malam, sering baca-baca tentang balas dendam. Serem banget. Dia ada di rumah sekarang. Pasti di rumah. Cewek itu baru keluar kalau malam. Kita belum pernah lihat wajahnya. Nah, aku sarankan jangan cari dia. Cewek itu aneh banget. Tolong, Apa yang terjadi? lepaskan, jangan tarik aku. Kayaknya dendam sudah menumpuk pada wanita itu. Ham. Tunggu. Kamu masih cari aku buat apa? Ibuku dibunuh olehmu sendiri. King Guanhai, jangan kira dengan kasih uang, aku bisa maafin kamu. Maaf, ini salahku. Apa yang terjadi? Kak Iming, Ada apa? tolong aku. Kamu nggak ada apa-apa. Feng Shui di sini nggak benar. Dalam ilmu pengusir roh. Ini termasuk keberuntungan yang tersembunyi. Dan tersembunyi dalam skala besar. Aku ingat dalam kondisi ini, kalau kita bikin marah pemiliknya, akhirnya kita akan mati tanpa kuburan. Apa yang terjadi? Barusan ada banyak serangga. Tiba-tiba menghilang. Ini harus ditanyakan pada pemilik rumah. Liu Qingli. Aku tahu kamu membenci keluarga Qin, tapi jika kamu terus begini, kamu juga akan gila. Kamu pembantu keluarga Qin ya? Aku tidak akan mendengarkanmu. Bukan aku di sini untuk membantumu. Aku percaya. Ibumu juga tidak ingin melihatmu mati karena kebencian. Aku tidak peduli. Membunuh harus dibalas. King Guanhai, kamu membuatku kehilangan ibu. Aku juga akan membuatmu merasakan rasa kehilangan orang yang dicintai. Itong, kamu baik-baik saja. Apa yang terjadi? Hantu tembok, hati-hati. Mungkin yang kita lihat hanya halusinasi. Jangan takut. Liu Qingli. Jangan lanjutkan, aku bisa membantumu. Sebenarnya yang membunuh ibumu, bukan King Guanhai, tapi orang lain. Jika kamu terus begini, Masih ada musuh. Kaming, Katakan, apa yang sebenarnya terjadi? meskipun yang melakukannya adalah King Guanhai, tapi dalang sebenarnya adalah Kukui. Kukui yang menyuruh King Guanhai melakukannya. Kita semua hanya pionnya. Jangan sampai kamu dimanfaatkan oleh Kukui. Aku tidak percaya. Kaiming, kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Sepertinya kita harus menghancurkan hantu tembok ini, baru kita bisa keluar. Kaming, apa kita terjebak? Liu Qingli ini ingin menjebak kita sampai mati di sini. Hanya dengan menghancurkan tembok hantu ini, kita bisa bertemu dengannya. Bagaimana cara menghancurkan tembok hantu ini? Naik ke atas. Yakin? Hanya bisa mencoba naik dulu. Kalian tunggu di sini. Aku akan naik melihat. Jangan takut. Kak Iming, Aku sudah naik melihat. Di atas semuanya tempat yang sama persis. Tampaknya untuk menghancurkan tembok hantu ini, hanya bisa menggunakan alat Feng Shui. Hei Yaner. Aku di kompleks Limin. Tolong bawa Jiu Zoding untukku. Aku butuh segera. Ada apa? Wajah kalian, kenapa semuanya terlihat sangat terkejut? Aku baru saja melihat kamu naik. Dan berpapasan dengan kamu yang lain. Ini, Bagaimana bisa? Apakah kamu Cheng Kaiming yang kita kenal? tenang saja. Ini hanya tembok hantu. Apa yang kalian lihat belum tentu nyata. Lebih baik berhati-hati. Ya?
Lalu barang yang kamu suruh orang bawa tadi. Tenang saja, tubuh Yaner berbeda dengan kalian. Dia bisa mengantarnya. Dewa kecil. Jiu Zoding yang kamu minta. Maer, aku butuh sehelai rambutmu. Tidak masalah. Yaner. Semua hukum menjadi sunyi. Dengan roh menghancurkan bentuk. Hancur. Liu Qingli. Setiap hutang ada pemiliknya. Kamu menaruh dendam pada keluarga Qin. Biar aku masuk. Aku akan menjelaskan padamu. Kamu terus menggunakan ilmu sihir seperti ini. Lambat laun. Masuklah. Kamu terlihat cukup normal. Berbeda dengan yang dikatakan tetanggamu. Sama sekali berbeda. Lalu seperti apa kamu mengira aku? Silakan duduk dulu. Aku akan ambilkan air untuk kalian. Apa yang tertulis di sini tentang kejadian yang terjadi di keluarga Yao? Ternyata ada. King Guanhai dibunuh oleh Kusa di rumahnya. Aku King Guanhai yang salah padamu. Jangan sakiti keluargaku. Chan Kaiming, karena minyak lampu tidak diisi, juga mati mendadak di rumahnya. Semua salahku. Jangan sakiti aku, jangan sakiti aku. Aku salah, aku salah. Kumohon lepaskan keluargaku. Ini tidak mungkin. Arwahnya. Bukankah sudah kusucikan? Jangan sakiti keluargaku, jangan sakiti anakku. Maaf, aku salah. Aku seharusnya tidak percaya pada fitnah. Ada yang tidak beres. Dia tidak memiliki aura sah, bukan juga hantu. Paman Qin, jangan takut, cepat bangun. Jangan sakatain aku. Aku mohon. Jika arwahnya sudah disucikan, maka seharusnya ada sesuatu yang lain. Mungkinkah? Apa yang kulihat sekarang, semua halusinasi. Yaner, cepat cubit aku. Kenapa? Cepat cubit. Ternyata halusinasi. Halusinasi. Alam semesta, kotoran tersebar, kehampaan di dalam gua. Buka mata batin saya. Paman Qin, cepat bangun. Kak Iming. Kita semua baru saja masuk ke dalam ilusi. Kamu hampir mati. Hal ini. Dalang sebenarnya adalah Kukui. Keluarga Qin dan kalian sama saja, hanya pion Kukui. Orang yang merusak rencanaku. Mati. Orang yang merusak rencanaku. Mati. Semua ini. Ternyata memang sebuah jebakan. Kamu siapa sebenarnya? Kamu berkali-kali merusak rencana saya. Kali ini saya tidak akan membiarkanmu pergi. Siapapun kamu, saya beritahu kamu, pergi jauh-jauh. Kalau tidak, jangan salahkan saya. Chen Kaiming. Kamu memang keras kepala. Kamu lupa, beberapa hari yang lalu, kamu hanya seorang sampah yang mengantar barang. Kamu dalam rencana Kukui, hanya pion yang tidak penting. Kamu pikir kamu hebat. Si dewa kecil, kamu baik-baik saja. Yaner, lepaskan dia. Kalau berani hadapi saya. Tuanku, kamu. Siapa lagi kalau bukan saya? Kui. Ternyata kamu. Berani merusak rencanaku, kamu cari mati. Tuanku. Kamu namanya Kukui kan? Ya. Sekarang kamu mulai mencari tahu tentang saya. Keluarga Yao, keluarga Qin, dan keluarga Liu. Semua yang terjadi pada mereka, juga ada hubungannya dengan kamu. Ya. Kamu masih mau tahu apa lagi? Kamu hampir membunuhku. Kamu. Anak muda, jangan terlalu emosi. Hal-hal ini, apakah semuanya itu?
Yang dikatakan oleh wanita porselen merah yang bertukar nyawa denganmu. Kamu sedang melakukan apa sebenarnya? Aku tidak mau dibohongi. Cepat katakan. Banyak hal tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Kebenaran perlu kamu temukan perlahan-lahan. Saat memecahkan 5 kutukan. Tunggu. Oh iya, 第一展览荒旷 No 517。 ada jawaban yang kamu cari. Ayah, Yaner, kamu baik-baik saja. Xiao Shenxian bikin aku kaget setengah mati. Kamu hampir saja. Aku baik-baik saja. Lain kali, jangan sembrono seperti itu lagi. Ngerti? Ya, ayah, kamu baik-baik saja. Apa yang terjadi tadi? Kepalaku sakit sekali. Ternyata kalian. King Guanhai datang untuk minta maaf padamu. Tapi dia bukan dalangnya. Yang bisa kukatakan hanya ini. Mau memaafkannya atau tidak, terserah pilihanmu sendiri. King Li. Aku selalu ingin mengatakan padamu. Kesalahan tahun lalu semuanya, karena aku. Aku yang salah terhadap kalian ibu dan anak. Aku tidak meminta maafmu. Aku hanya ingin kamu mengizinkanku melakukan sesuatu. Untuk menebus kesalahan yang kulakukan dulu. Paman Qin, aku memaafkanmu. Ini. Mengapa? Karena aku tahu, pembunuh yang membunuh ibuku dulu, bukan kamu, tetapi orang lain. Apakah kamu tahu sesuatu? Apa yang sebenarnya terjadi? Dulu. Sebelum ibuku meninggal, dia tiba-tiba memberitahuku bahwa dia mungkin tidak bisa menemani aku tumbuh besar. Tetapi dia menyuruhku, setelah aku besar, untuk memberikan ini. Kepada seseorang bernama Chen Kaiming. Apakah kamu yakin? Ya. Dan orang di foto ini. Adalah kamu bukan? Fotoku. Sudah muncul sejak 10 tahun yang lalu. Apa sebenarnya rencana tuanku ini? Menurut tuanku 5 kutukan. Sekarang tinggal 2 lagi. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini. Apa sebenarnya? Yaner, ayo kita pergi. ya. Kak Iming. Apakah Yitong masih dalam bahaya? Tidak lagi. Rasa dendam sudah benar-benar hilang. Bahkan putrinya sudah memaafkanmu. Yitong tidak akan ada masalah lagi. Ngomong-ngomong, lebih baik kamu pergi mengaku sendiri. Kaiming. Kamu akan pergi. Kalau ada kesempatan kita akan bertemu lagi. Ayo kita pergi. Ya. Sudah 2 hari berturut-turut tidak ada yang mencariku. Tetapi batas waktu 7 hari sudah hampir habis. Bagaimana ini? Xiao Shenxian. Minum teh untuk menenangkan diri. Orang yang seharusnya datang pasti akan datang. Yaner, teh ini kamu ambil dari mana? Kok rasanya aneh ya? Xiao Shenxian. Teh ini ada masalah apa? Ini tadi aku ambil dari kotak di sebelah sana. Yaner, itu bukan teh. Itu Cordyceps sangat berharga. Bukannya kamu anak orang kaya. Kok Cordyceps aja nggak kenal? Obat-obatan kayak gini, aku sama sekali nggak pernah pegang. Saya Paul Ching Kaiming. Aku ada urusan penting sama dia. Cepetan, Aku ini. ikut aku. Ada apa sih, jelasin dong. Rumah sakit kita ada kejadian aneh. Sudah 3 orang hilang misterius. Kamu harus bantu aku periksa. Kejadian aneh. Jelasin yang jelas dong. Gak bisa jelasin sebentar. Cepetan ikut aku. Ini soal nyawa, kalau nggak cepet nanti terlambat. Kenapa harus ikut kamu? Kamu bisa nemuin tempat ini gimana? Ada yang kasih aku selebaran. Jadi aku nyari kamu. Bilang cuma kamu yang bisa selesain kejadian aneh di rumah sakit kita. Tolong bantu aku periksa cepetan. Kayaknya nggak bisa. Setelah jam 12 aku harus di toko. Ini cuma bisa aku bantu besok. Nggak apa-apa. Rumah sakitnya dekat dari sini. Alamatnya di Jalan Huangquan nomor 517. Sebentar lagi sampai. Di Jalan Huangquan nomor 517. Ada jawaban yang kamu cari. Jalan Huangquan nomor 517. Iya.
Bukan itu tempat yang disuruh tuanku. Oke, aku ikut kamu. Oak, ayo. Yaner, bawa tas saya. Ikut saya. Ya. Di sini tempatnya. Aura negatifnya sangat kuat di sini. Xiao Shenxian. Bukannya rumah sakit tempat menyelamatkan orang. Kenapa aura negatifnya kuat? Kamu terlalu sempit pikirannya. Meskipun rumah sakit tempat menyelamatkan orang, tapi setiap hari banyak orang yang meninggal di rumah sakit. Tidak sedikit. Jadi wajar kalau aura negatifnya kuat. Hal yang sangat normal. Oh, ternyata begitu. Tapi, Xiao Shenxian. Tapi apa? tidak apa-apa. Mungkin saya terlalu tegang. Mari kita masuk dulu. Ayo. Minggir. Kepala bagian kenapa? Kenapa kamu panik sekali? Ada hantu di dalam. Ada suara tangisan bayi. Rumah sakit memerintahkan semua bayi pulang hari ini. Tapi masih ada bayi di dalam. Ada hantu. Ada hantu, ada hantu. Bagaimana ini? Apakah kita masih mau masuk? Sudah sampai sini. Kenapa tidak masuk? Yaner, apakah kamu mau ikut saya? Xiao Shenxian kemana? Saya ikut kemana? Ya. Kalau kamu. Apakah kamu yakin mau pergi? Pergi. Ayo. Itu. Apakah kalian lihat? Ada seorang anak kecil. Ada suara kucing. Tidak ada apa-apa. Kan sudah kubilang, pasti ada sesuatu yang tidak bersih di sini. Tenang saja. Mungkin hanya kucing liar. Yaner, jangan tarik bajuku. Dewa kecil. Aku tidak menarik bajumu. Aku bahkan tidak bergerak. Benar-benar bukan kamu yang menariknya. Barusan aku sudah melihat semuanya. Tidak ada apa-apa di sini. Apakah benar-benar ada? Darah. Cetakan tangan berdarah. Ini. Apakah benar-benar ada sesuatu yang tidak bisa kulihat meski sudah membuka mata ketiga? Tidak bisa melihat apa-apa. Tata letak Feng Shui di sini tidak benar. Aku tidak bisa melihat roh jahat apapun, tapi mereka bisa mempengaruhi kita. Pasti ada sesuatu. Membalikan keseimbangan yin dan yang. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan takut. Tampaknya ada formasi kutukan di sini. Asal kita bisa menemukan pusat formasi, semua ini akan lenyap. Darah. Tidak ada apa-apa. Dewa kecil, hati-hati di sana. Hancur. Apa itu tadi? Dewa kecil. Kamu baik-baik saja. Aku sangat ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Cepat katakan padaku. Ini sangat tidak biasa. Mungkin ada hantu. Tidak. Ini bukan hantu, tapi kutukan aneh yang melilit. Jika kamu tidak memberitahu kami, kita semua akan mati di sini. Ya kakak, jangan sembunyikan lagi. Baru saja kamu lihat, bahkan dewa kecil hampir mati di tangan monster itu. Apalagi kita berdua. Puluhan tahun yang lalu, rumah sakit menerima seorang wanita hamil yang jatuh dari tebing. Wanita hamil itu dan bayinya, semua gagal diselamatkan dan meninggal. Anehnya, bayi yang lahir di rumah sakit itu, semua terkena penyakit aneh, dan sepertiga dokter di seluruh rumah sakit. Semua meninggal secara misterius dalam sebulan. Sisanya, semua menjadi gila. Ikut aku ke neraka. Kamu
Kamu yang membuatnya seperti ini. Mati? Tidak mungkin kebetulan seperti ini. Kalau sudah puluhan tahun yang lalu, kenapa masih bisa mempengaruhi sekarang? Karena ada orang menyembunyikan sebuah rahasia. Rahasia. Rahasia apa? Dulu ibuku adalah perawat bersalin di sini. Bayi yang mati itu, Oli ibuku dan si orang ahli Feng Shui dikunci di sini. Kemarin, ibuku memberiku sebuah selebaran untuk mencarimu. Katanya hanya kamu yang bisa menekan bayi mati itu. Ini selebarannya. Kukui. Kamu sedang merancang apa untukku? Matikan saja. Aku tidak takut. Mas, kamu mau apa? Aku tidak mau lagi. Cari orang lain saja. Ini. Yaner, kita pergi. Lepaskan aku. Tolong aku. Mama buka tasnya. Tolong aku. Hancur. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Hanya saja aku melibatkanmu lagi. Maaf sekali. Tidak apa-apa, karena Kukui ingin aku menyelidiki sampai tuntas kebenaran di balik ini. Maka aku ingin melihat di balik ini. Apa sebenarnya konspirasi yang tersembunyi? Chen Kaiming, kamu sudah merusak 3 rencana besarku. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Si dewa kecil, kita baru saja diserang oleh itu ya. Tidak mungkin. Dalam daftar kematian rumah sakit kita, tidak ada anak seusia itu. Ini adalah Guisha. Hanya janin yang meninggal dalam kecelakaan tahun itu yang bisa memiliki dendam sebesar ini. Dimanfaatkan, dibesarkan sebagai Guisha. Dan orang itu, mengapa melakukan ini? Mengapa? Apakah Kukui yang tua itu tidak memberitahumu? Kamu adalah langkah terakhirnya untuk menyelesaikan rencananya. Setelah dia memenangkan permainan, kamu akan kehilangan semua kegunaanmu. Kamu akan menjadi makanannya. Apa maksudmu? Jujur saja, Kukui ingin menjadi dewa. Kamu hanyalah boneka dalam perjalanannya menjadi dewa. Hanya kamu yang bisa menyelesaikan langkah terakhir rencananya. Kamu ingin membelotku. Apa sebenarnya maksudmu? Kamu tahu mengapa di masa kecilmu kamu kehilangan ayah dan ibu? Karena darahmu mengalir. Darah seorang ahli sihir langit. Hanya kamu yang bisa memecahkan permainan catur 5 kaisar. Menggampalkan 5 jimat. Setelah kamu menyerahkan 5 jimat itu kepada Kukui, maka kamu akan mati. Ini cuma permainan catur kan? Apa yang istimewa dari itu? Itu bukan permanis catur biasa, melainkan permainan hidup dan mati, yang dibuat oleh pendiri Taoisme, ahli Kalau sihir kamu langit. Bisa mendapatkannya, maka kamu bisa belajar ilmu panjang umur. Chen Kaiming, bagaimana kalau kita bertransaksi? Serahkan dia kepadaku. Aku jamin kamu akan selamat. Aku juga bisa membuatmu menikmati kekayaan dan kemewahan. Jangan percaya dia. Dia menipumu. Apa yang kamu mau dari seorang gadis biasa? Gadis biasa, apa kamu tidak menyadari? Orang-orang yang datang padamu untuk memecahkan kutukan. Semua adalah keturunan 5 kaisar. Baiklah. Lagi pula dia tidak ada hubungannya denganku. Aku bisa menyerahkannya padamu. Tapi kamu bisa jamin, kamu akan menyelamatkan kami berdua. Xiao Shenxian, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Dia menipumu. Kamu tidak boleh percaya padanya. Saya Len. Kalian? Baiklah. Asal kamu biarkan menghisap energi keturunan 5 kaisar. Kekuatanku pastinya tidak akan kalah dari Kukui. Aku pasti bisa memecahkan kutukan jahat di tubuhmu. Kukui. Kamu mengurungku selama bertahun-tahun. Akhirnya aku punya kemampuan untuk melampaui segelmu. Chen Kaiming, kamu berani menipuku. Strategi perang tak kenal batas. Meskipun aku tidak tahu apakah tuanku orang baik, tapi aku yakin kamu pasti bukan orang baik. Chen Kaiming, aku memang meremehkanmu. Jebakan yang kususun rapi. Tetap saja kamu bisa lolos. Tapi tidak apa. Maka kamu pasti mati. Aku menyarankanmu, jangan bergerak sembarangan. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin Jin Kuang Po Shazouku tidak akan digunakan padamu. Kamu mau apa? Katakanlah. Jelaskan semua yang kamu tahu. Wu Yu Beidou, Tong Tian Shen Wei. Aku bilang. Kumohon ampuni nyawaku. Namaku Mahu. Aku dan Kukui adalah Master Feng Shui Yin Yang. Karena aku ingin merebut Ki 5 Kaisar. Aku dijebak Kukui di sini. Lebih dari 20 tahun. Ki 5 Kaisar dan papan catur 5 Kaisar. Ada hubungan apa? Papan catur 5 Kaisar dibuat oleh keturunan 5 Kaisar yang menyimpan pusaka turun-temurun. Sedangkan Ki 5 Kaisar ada pada keturunan Kaisar. Asal aku dapat Ki 5 Kaisar, kesaktianku akan sempurna. Nanti baik papan catur 5 Kaisar maupun Kukui tak bisa melawanku. Aku akan menguasai dunia Feng Shui. Pantas saja. Kamu selalu mengganggu mereka. Rupanya kamu ingin Ki 5 Kaisar.
Lalu Esiong padaku, sebenarnya bagaimana sih? Aku tidak tahu ini. Hanya bisa bertanya ke Kukui. Tapi yang pasti aku tahu. Jemat 5 Kaisar. Benar-benar bisa membantu mengusir sial dan malapetaka. Baiklah. Aku akan tanya satu hal terakhir. Ritual persembahan keluarga Qin dulu. Sebenarnya untuk apa? Apa tujuannya? Ini. Dulu. Bukan Kukui. Yang Minairu mereka melakukan Tetapi ritual persembahan. Aku yang Minairu mereka memilih cara persembahan. Untuk meningkatkan kekuatanku, menembus segel, memengaruhi keturunan 5 Kaisar, dan mendapatkan aura 5 Kaisar. Sayangnya, Rangkana sempurna ini. malah bertemu denganmu. Oh begitu rupanya. Pantas keluarga Qin dan Liu selalu mengalami kejadian aneh. Sudah selesai bicaraku. Pak Chen. Bisa aku pergi? Tentu saja. Kamu telah mencelakakan dunia. Kalau kamu tidak mati, hanya akan mendatangkan lebih banyak bencana. Sudah selesai semuanya. Ada kejadian aneh. Ibuku bilang padaku, kalau kamu menyelesaikan masalah ini, dia akan menyuruhku memberikan ini padamu. Sepertinya. Tinggal satu hal terakhir. Mahu bilang satu hal terakhir. Wang Xiangtai nomor 44. Apakah di sana? Yaner, aku mau keluar sebentar. Dewa kecil. Kalau kamu ke Wang Xiangtai, aku bisa ikut denganmu. Yaner, kamu jaga toko di rumah. Tunggu aku kembali saja. Ya. Oh. Oh iya. Kalau ada orang yang pakai baju putih, datang cari kamu beli barang, kamu jual aja sama dia. Ya. Tapi kalau yang pakai baju hitam, jangan sekali-kali ngomong sama dia. Kalau yang pakai baju merah, ingat ya, pura-pura tidur aja. Ya. Ini Mahu lagi usilin aku ya? Ini jelas-jelas kuburan. Mana ada informasi yang aku cari? MAR bilang benar. Di sini ternyata ada iklan kecil tentang aku. Buat lepasin kutukan kakekmu. Ya, Kalau gitu kasih tahu aku, siapa yang suruh kamu culik aku? itu teman baikku. Yo Yaner kasih aku gambar ini. Bilang suruh aku cari kamu. Bilang kamu ada cara buat selamatkan keluarga Li. Yaner. Kayaknya MAR mau ikut aku. Dia udah tahu soal ini dari dulu. Baiklah. Kalau gitu ceritain aja. Kakekmu sebenarnya kenapa? Bukan kakekku, tapi seluruh keluarga Li terkena kutukan. Setiap 5 tahun, kutukan ini akan muncul. Dan satu orang di keluarga akan mati. Dan keluarga untuk memastikan tidak ada yang mati sia-sia, akan mengadakan pesta ulang tahun. Setelah pesta selesai, akan memilih satu orang untuk dikorbankan. Agar keluarga terhindar dari kutukan. Jadi, kamu pikir kakekmu tahun ini akan mengorbankan kamu ya? Bukan juga. Keluarga udah atur pernikahan buatku. Kalau aku nggak setuju, harus mengorbankan ayahku. Baiklah. Aku mau ikut kamu. Tapi kenapa harus menculikku? Karena, aku juga nggak yakin kamu mau bantu aku nggak. Jadi, aku terpaksa melakukan ini, menculikmu. Baiklah. Ayo pergi. Selamat kepada kakek Li. Semoga rezekimu melimpah seperti air Umurmu laut timur. panjang seperti gunung selatan. Sungguh suatu kehormatan. Bisa menyambut kalian semua datang. Ini adalah kehormatan bagi saya Li. Silakan. Baik. Kakek, aku bawa pacarku datang ke sini. Namanya Sukai, belajar dari Yin Shandao di dunia Feng Shui. Dia adalah master Feng Shui yang top. Yin Shandao. Sungguh terkenal di dunia Feng Shui. Kakek Li bisa mendapatkan menantu yang pikir berbeket. Sungguh beruntung sekali. Hadiah kecil. Tidak seberapa. Ini bukan elisir dari Yin Shandao kan. Ini adalah barang langka yang sulit didapat. Menantu yang rendah hati. Tapi begitu bertindak, langsung luar biasa. Surah Li Qingshuang ini. Belajar baik-baik dari Yusin. Carikan aku cucu menantu yang begitu hebat. Li Qingshuang mana? Dia. Kok nggak kelihatan? Ayah. Qingshuang sebentar lagi datang.
Tunggu dulu. Dia ini nggak menghargai kakek ya. Dulu dia masih berani melawan saya. Perkawinan yang sudah dijanjikan pun, dia tidak mau setujui. Kedepannya saya tidak boleh lagi terlalu memanjakan dia. Saya suruh dia menikah dengan siapa? Dia harus menikah dengan orang itu. Maaf kakek, saya datang terlambat. Oh ternyata Chen Kaiming. Seorang penipu berani datang ke pesta ulang tahun keluarga Li. Waktu saya menghilangkan sial di keluarga Qin dulu. Si sampah inilah yang Berlin kali menghalangi saya. merusak formasi saya. Kalau bukan karena kemampuan saya lebih tinggi. Kalau tidak, hampir saja reputasi saya dirusak oleh si sampah ini. Sukai. Kamu benar-benar pandai membual ya. Perkataan yang tidak tahu malu seperti itu bisa kamu ucapkan. Penipu. Li King Shuang. Kamu berani membawa pulang seorang penipu. Kamu mau bikin saya mati marah ya? Saya, Tidak menyangka, si putri keluarga Li yang legendaris ini, ternyata seorang wanita yang tidak setia. Penipu pun tidak dilewatkan. Ya, si Li Qingshuang ini, sungguh mempermalukan keluarga Li. bukan kakek. Dia bukan penipu. Dia sengaja. Saya undang Casey. Diam kamu. Saya kasih dua pilihan. Surah SI Pinipo ITU pergi dari Kiliar Gali. Atau, kalian berdua akan dihapus dari silsilah keluarga Li. Kamu tidak dengar perkataan kakekmu ya? Cepat usir si sampah penipu ini dari keluarga Li. Bukan ayah. Chen Kaiming benar-benar bukan penipu. Perkataan IMU pun tidak didengarkan. Mau dipukul ya? Li Qingshuang memanggil saya kembali untuk menyelamatkan nyawa kalian. Dan kalian semua sudah diambang kematian. Masih menyalahkan orang yang menyelamatkan kalian. Kurasa kalian memang pantas mati. Ini pria liar yang kamu bawa dari luar dan mengutuk kami di depan semua orang. Sudahlah. Tidak kusangka kakekmu begitu tidak menghormatimu. Pergilah. Nyawa mereka tidak layak untuk kamu selamatkan. Tidak apa. Karena aku sudah berjanji padamu, aku pasti akan menepatinya sampai akhir. Orang tua. Kalau kamu tidak percaya, gunakan tanganmu sendiri. Tekan 3 inci ke kiri perutmu, dan coba saja. Jangan bicara omong kosong, masih bilang coba. Coba ya coba. Ayah. Kenapa denganmu? Kakek kenapa denganmu? Kakek, apa yang kamu lakukan pada kakekku? Tidak melakukan apa-apa, aku hanya membuat penyakit mematikannya. Lebih cepat kamu saja. Kamu. Cepat sembuhkan aku. Kalau tidak, keluarga Li tidak akan membiarkanmu. Ini caramu meminta tolong. Aku agak tidak ingin menyembuhkan. Tidak perlu khawatir. Apa yang bisa dilakukan Chen Kaiming? Aku juga bisa melakukannya. Bahkan, lebih baik darinya. Baru saja, aku memberikanmu sebotol pil ajaib. Kamu hanya perlu meminum 1 butir. Segera sembuh. Baik. Aku hampir lupa sama elisir yang kamu kasih. Jangan dimakan. Sukai bohong sama kamu. Kalau kamu makan, sembuh bakal lebih susah. Nyaman banget. Cucu menantu. Bagus. Elixir Camo. Manjur banget. Nggak usah sungkan kakek. Asal kakek mau. Sukai siap kasih. Baik. Nanti, kamu jadi bagian keluarga Li. Nggak kayak si sampah ini. Berani. Ayah. Kakek kenapa? Ayah. Kakek. Ayah. Kakek aku kenapa? Kamu tuh cuma sakit angin biasa. Setelah makan pil, berubah jadi kutukan 7 lubang. Benar-benar sesuai keinginan kamu, si tua. Chen Kaiming, jangan salahin aku. Menurut aku, jelas kamu yang rusak Feng Shui keluarga Li. Sejak kamu masuk keluarga Li, Kakek langsung kena musibah. jelas kamu yang lakuin. Udah berhenti bertengkar. Master Su. Selamatkan dulu. Paik darah Chen Kaiming. Buat netralin kutukan kakek. Kalau nggak, Kakek pasti mati. cepat. Tangkap. Paman kenapa masih diam saja? Cepat tangkap Chen Kaiming. Apakah kau ingin melihat kakek mati di depan kita? Datanglah. Tayan Chen Kaiming untukku. Ambil darahnya. Berhenti kalian semua. Ayah, Chen Kaiming adalah tamu yang aku undang. Kau tidak boleh memperlakukan Kau seperti anak ini. durhaka. Kakekmu hampir mati. Kau malah membela orang lain. Serang. Kalau sampai mati tanggung jawabku. Hanya dengan mereka berdua mau mengalahkan aku, mimpi di siang bolong. Ini pertanda sangat buruk. Malapetaka keluarga Li akan datang. Aku menghormati King Shuang. Aku akan memberi kalian nasihat terakhir. Kalian hanya punya 3 menit. Siapkan altar penangkal sial. Kalau tidak dewa pun tidak bisa menolong. Dengan jimatku dari Gunung Yin, semua hantu jahat pasti akan menghindar. Tenang saja. Chen Kaiming, jangan coba-coba menipu kami. Patuh dan berikan darahmu. Kalau tidak, jangan salahkan kami. Kakek kenapa?
Jangan menakut-nakutiku. Sukai. Apa yang sebenarnya terjadi? Biarkan Sukai mengobati. Kalian benar-benar bodoh. Lari cepat. Keluarga Li ada masalah besar. Kalau tidak lari tidak akan sempat. Lari cepat. Kakek. Bahaya. Chen Kaiming. Sebelumnya aku yang salah. Tolong selamatkan kami. Aku sudah bilang, dalam 3 menit altar sihir harus selesai dibangun. Kalau tidak, bahkan dewa pun sulit menyelamatkan. Dewa kecil, anggap ini permohonanku yang terakhir kali. Tolong selamatkan dia. Bagaimanapun dia adalah keluargaku. Aku tak bisa melihat dia mati di depan mataku. Tolong. Kalau bukan karena kutukan jahat di tubuhku, aku benar-benar tak ingin membantu mereka. Baiklah. Kalian ingin menghapus aura buruk. Sekarang setiap kata yang aku ucapkan harus kalian ingat baik-baik. Jimat ini bisa sementara menghentikan penyebaran bintik hitam, tapi akar penyakit keluarga Li masih ada pada pola Feng Shui. Baik. Asalkan bisa menyelamatkanku. Pola Feng Shui keluarga Li. Bisa kau ubah sesuka hatimu. Baik. Tutuplah jendela di sudut barat laut rumahmu. Kalau tidak, aura jahat akan terus masuk. Lin Hua. Cepat lakukan. Jangan gegabah. Dia pasti ingin merusak keberuntungan finansial keluarga Li. Setelah ditutup, maka keluarga Li ke depannya tak akan pernah lagi memiliki hoki keberuntungan finansial. Tunggu dulu. Biarkan aku berpikir. Nyawa saja hampir habis. Masih mikirin keberuntungan finansial. Baiklah, cepat pergi. Ya. Kaiming. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Di utara rumah kalian, tanamlah 3 pohon willow, dan di selatan tanamlah 3 pohon cemara. 7 hari kemudian, masalah Feng Shui keluarga Li kalian akan teratasi semuanya. King Shuang. Ambilkan bulu burung King Luan milikku. Aku akan memberikannya kepada Chen Kaiming. Kakek, itu kan barang kesayanganmu. Tidak apa-apa. Kita yang salah duluan. Mr. Chen layak menerimanya. Ya, aku akan mengambilnya sekarang. Semuanya hilang. Terima kasih. Kekek. Lihat. Kali ini membantu keluarga Li menghilangkan Aku juga sial. punya andil. Kasih saja sesuatu. Tidak perlu banyak. Dasar sampah. Hampir membunuh seluruh keluarga kita. Masa masih minta hadiah? Hei. Seret anak ini keluar dan pukuli aku. Akhirnya. Cahaya Tain menerangi jiwaku, bulan malam abadi, melindungi ketujuh jiwaku dengan namaku, memohon bantuan leluhur Tiongkok untuk menghidupkan kembali jiwaku. Bangkit. Mengapa? Mengapa kau juga meninggalkanku? Dewa kecil, bagaimana bisa begini? Sebetulnya, dia seharusnya tidak seperti ini. Kalau begitu mati bersama saja. Cepat, telepon Pakku. Baik. Tidak bisa dihubungi. Dewa kecil, Bukankah Pakku bilang, asal 5 benda pusaka terkumpul bisa menukar nasib kembali. Kenapa malah membuat Hongsu jadi gila? Kukui itu sedang membohongimu. Semua ini adalah rencananya. Apakah Pakku benar-benar menipuku? Xiao Shenxian. Xiao Shenxian, kamu baik-baik saja. Baik-baik saja, tidak akan mati. Xiao Shenxian, dia datang lagi. Sekarang harus bagaimana? Kamu pakai bendera pemanggil roh dulu. Aku lihat di buku. Ada cara penyelesaiannya tidak? Jangan mendekat. Jangan mendekat, jangan mendekat. Jembatan 9 lengkung untuk mengantar roh. Perlu mencari kuil yang ramai pengunjung. Gunakan kekuatan dupa untuk membaca mantra penghancur kutukan. Paksa roh jahat pergi.
Metode mengantar roh ke alam baka perlu mencari orang yang sezaman dengan roh jahat dan sudah berhubungan lebih dari 10 tahun. Orang itu sebagai perantara. Panggil penyeberang alam baka, maka roh jahat akan pergi. Jangan mendekat, kamu jangan mendekat. Tetapi orang yang jadi perantara juga akan pergi bersama roh jahat. Sial, ini sudah saatnya. Aku harus cari perantara di mana. Xiao Shenxian, kamu sudah dapat cara belum? Aku hampir tidak tahan. Hati-hati. Anak muda, pakai metode jembatan 9 lengkung yang kuajarkan. Hongsu adalah orang dari era Republik. Di dunia ini, sudah tidak ada keluarganya lagi. Cepat. Kalau tidak kita semua akan mati di sini. 8 penjuru dewa, berikan aku kekuatan besar. Jalan tidak abadi. Hancur. Masih tidak bisa. Orang tua, kalau kamu berani membohongiku, aku akan menghantui kamu sampai mati. 5 km ke timur. Ada sebuah kuil dewa kota, di sana sangat ramai. Bawa Hongsu ke sana. Lanjutkan ritual besar di sana. Baru bisa mengusirnya. Jangan ragu lagi. Sudah begini, hanya ini satu-satunya cara. Bukannya kamu ingin membunuhku, kalau berani ikut aku. Hati-hati dewa kecil. Kamu juga orang yang malang. Aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Kamu pergi sendiri atau aku yang mengantarmu. Kenapa? Kenapa suamiku tidak mau membuka kerudungku? Kenapa? Dingin abadi, semua tenang, hati harus tenang. Harap aku sendiri yang sadar, hati dan pikiran bersatu. Sadar. Sekarang kita bisa bicarakan. Katakan. Apa yang ingin kamu tanyakan padaku? Selama ini apa yang direncanakan tuanku? Apa sebenarnya tujuannya? Siapa aku ini? Apa tujuan tuanku melalui aku? Kalau kamu buka kerudungku, aku akan memberitahumu. Bagaimana aku bisa yakin? Kalau aku buka kerudungmu, kamu tidak akan menyakitiku. Aku hanya ingin memastikan. Apakah kamu orang yang selama ini aku tunggu? Lagi pula, suara kalian sangat mirip. Berani saja. Lagian depan belakang sama-sama mati. Mending mati dengan jelas. Tidak baik. Jangan sakiti dewa kecil. Cari mati ya kamu. Sinar merah itu. Mahu? Kuwui. Akan kuhancurkan kalian berkeping-keping. Kukui tuanku. Lagi-lagi dia yang berulah. Tidak ada cara lain, energi dendam yang begitu kuat. Hanya bisa menggunakan mantra penyeberangan jiwa Sungai Kuning. 10.000 jiwa kembali ke kehampaan. Berikan padaku penunjuk jalan Sungai Kuning. 10.000 hantu takkan mendekat. Ayo pergi. Terima kasih. Akhirnya aku bisa terbebas dari penderitaan. Sudah begitu lama. Akhirnya aku bisa memasuki siklus reinkarnasi. Jangan berterima kasih padaku. Kita semua hanya pion dalam rencana Kukui. Orang-orang malang. Kamu ingin tahu apa rencana Kukui? Rencana apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Kukui sama seperti aku, orang dari era Republik. Tapi dia bisa menggunakan ilmu Feng Shui untuk mengganti tubuh dan hidup. Dulu, dia dan Mahu ingin memilikiku. Mereka melakukan hal keji padaku. Shi Xiongku membantuku, lalu menghukum Mahu. Tapi Kukui menyimpan dendam. Kukui menghancurkan 3 jiwa dan 6 rohnya, membuatnya lenyap selamanya dari dunia. Lalu kamu, kenapa bisa bertahan begitu lama? Bagiku, memasuki siklus reinkarnasi adalah tujuan terbaik. Tapi Kukui menyegelku dalam boneka, membuatku tetap berada di dunia. Dan target selanjutnya adalah kamu.
Aku pernah bertemu Mahu. Menurutnya, tuanku telah mendapatkan metode keabadian. Lalu kenapa dia masih melakukan ini? Terobsesi dengan permainan catur lima kaisar. Mungkinkah Kukui tidak bergantung pada teknik panjang umur untuk hidup abadi, Dia ingin mendapatkan metode panjang umur. untuk tujuan lain? Benar? Kamu sangat pintar. Dia menginginkan metode panjang umur. Hanya untuk menghidupkan saya kembali. Membawa saya pergi. Hanyalah tipuan belaka. Dia ingin membuat saya kehilangan kekuatan. Terjebak di sini selamanya. Kuil Chenghuang ini adalah wilayah kekuasaannya. Jika kamu pergi tadi, saya tidak akan bisa keluar lagi. Kukui, semua ini harus dihitung. Nak, kakimu cukup lincah. Kembali dengan cepat ya. Saya sudah menyelesaikan semuanya. Sekarang saya tanya kamu, di balik semua ini, apa sebenarnya rencananya? Jangan buru-buru. Ayo, minum teh dulu. Kamu, cepat keluarkan barang terakhir yang kamu simpan. Karena, jika kamu ingin pergi hidup-hidup, harus menyelesaikan prosedur terakhir. Tua bangka, jangan coba-coba menguji batas saya. Kalau ada yang ingin dikatakan cepat katakan, atau saya akan membunuhmu. Saya menyarankanmu, cepat lepaskan tanganmu, atau kamu tidak akan hidup sampai malam. Bodoh. Kamu pikir kamu sudah mengalahkan saya, tapi sebenarnya, saya tidak melakukan seperti yang kamu katakan. Menggunakan formasi jiwa 9 lengkung untuk mengantar Hongsu pergi. Apa? Sihir APA yang kau gunakan. Jalan rahasia menyeberangi sungai kematian. Metode rahasia pendeta sejati untuk menenangkan arwah. Jalan rahasia, menyeberangi sungai kematian. Benar-benar menggunakan itu untuk mengantar Hongsu Lalu pergi. apa? Aku sudah muak denganmu, terus-menerus mengancam. Hari ini meski harus mati, aku akan melawanmu sampai akhir. Kau cuma sampah. Berdasar apa kau melawanku? Paling-paling aku butuh 30 tahun lagi. Masih bisa membuatnya kembali. Kau, Cuma ini. Kau sudah tidak tahan. Bagaimana jika aku beritahu satu kabar lagi? Pasti kau akan langsung gila. Gadis manis itu hilang. Si dewa kecil. Aku percaya si dewa kecil. Si dewa kecil kemana, aku ikut kemana. Si dewa kecil. Maar dia cuma orang luar. semua karena aku. Aku yang menariknya masuk ke dalam bencana ini. Hatinya begitu baik. Anjing tua, apa yang kau lakukan pada Yaner? Kau tidak bisa tenang lagi. Kau kan sudah mau mati. Tidak bisakah kau bertanya tentang misteri yang belum terpecahkan? Harus fokus semua pada gadis kecil itu. Kau sudah merencanakan selama 30 tahun. Untuk apa sebenarnya? Dan, dalam papan catur lima kaisar, apa rahasia yang tersembunyi? Dan semua ini, mengapa kau harus menarikku masuk? Masih perlu ditanya. Kau dan aku memang ada jodoh. Dan soal jodoh ini indah. Indahnya tak Kalau terkatakan. tidak bilang, akan kuungkap langsung. 25 tahun yang lalu, rumah sakit King Shan. Kamu ada di sana, menyegel adikmu. Tentu saja ini hanya permukaan, karena hanya dia yang bisa membuat bentuk Hongsu tidak terpecah. Sayangnya, dia tidak suka. Kamu sang kakak senior. Diam. Perkataan ini sungguh menusuk hatimu. Kamu tidak mau dengar, aku malah akan mengatakannya. Aku sudah melepaskan sisa terakhir pikirannya. 30 tahun yang lalu, pemujaan di kuil ini cukup untuk membersihkan dosa-dosanya dan menyambung kembali jodohnya dengan adikmu. Awalnya aku berencana. Setelah memanfaatkanmu, akan kubunuh begitu saja. Tapi sekarang aku berubah pikiran. Aku akan membuatmu hidup lebih menderita daripada mati. Tubuh yang menelan matahari. Kamu malah mempelajari ilmu hitam ini. Hongsu, Kemana larinya? Hari ini aku akan menghancurkanmu menjadi bubur. Hanya ini. Bukankah kamu keturunan ke-72 dari Zhang Tianxi? Kalian para aliran terkenal. Hanya orang munafik yang tak punya nama baik. ilmu hitam apa ini? Bagaimana? Takut. Inilah akibatnya melawan aku.
Bagaimana kamu bisa menguasai ilmu menggambar talisman? Sampah tetap sampah. Ilmunya tidak matang. Hidup mati datang pergi. Wayang di atas panggung. Seketika benang terputus berantakan. Aku dipermainkan oleh tuanku semaunya. Seperti boneka. Lebih baik bertarung sampai mati. Langsung lepas dari kendali si tua itu. Untuk mendapat kebebasan. Ini di mana? Apa yang sebenarnya terjadi? Xiao Shenxian benar-benar kamu. Kenapa kamu juga masuk ke pintu kematian? Yaner. Aku juga tidak tahu. Yaner, tenang saja. Aku pasti akan membawamu keluar untuk melihat dunia lagi. Yaner. Kamu selalu membawanya bersamamu. Ya. Kamu bilang kamu hidup karena lentera ini. Jadi selama aku di rumah, aku selalu membawanya. Kukui oh kukui, metode panjang umur yang selalu kamu idamkan. Ternyata ada di depan mata. Yaner, kita bisa keluar. Apa? Yaner pegang erat aku. Kita akan melihat dunia lagi. Chen Kaiming. Kamu ternyata masih hidup. Bagus. Aku akan mencabik-cabikmu seinci demi seinci. Siku, hari ini, aku akan menyelesaikan urusan denganmu. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Ini adalah aura metode panjang umur. Aku sudah menjelajah ke utara dan selatan selama 30 tahun. Berusaha mencari tapi tidak ada kabar. Bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkannya? Kamu sudah banyak berbuat jahat. Pantas saja kamu tidak bisa melihat ini. Metode panjang umur yang ada di depan mata. Ini adalah tempat metode panjang umur. Lentera abadi ini. Akhirnya aku menemukanmu. Keras kepala. Taoisme panjang umur akan lenyap. Semua orang di dunia yang memiliki niat jahat tidak akan punya kekuatan untuk melawan. Hongsu. Kamu akhirnya mau menemui kakakmu. Jangan pergi. Tunggu aku. Tunggu aku ya Hongsu. Orang yang malang. Pasti ada hal yang bisa dibenci. Sekarang semua urusan sudah selesai. Kamu mau aku temani kemana main? Kemana saja sama saja. Bahkan melihat matahari terbit di depan toko kelontong juga enak. Oke. Kalau gitu kita duduk di sini saja. Tunggu matahari terbit. Ya. Katanya pakai rok pendek lihat matahari terbit paling cocok. Benarkah? Aku kok belum pernah dengar. Tentu saja benar. Kapan aku pernah bohong sama kamu? Rok pendeknya sependek apa ya? Sependek ini cukup nggak? Kok aku bisa tidur di sini ya? Kayaknya tadi mimpi aneh. Ruangan ini agak aneh ya. Ah, sudahlah. Kemarin satu pesanan delivery aja aku untung 4.000. Untung besar nih. Tapi kayaknya mimpi tadi agak nyata. Kayaknya ada orang penting yang menungguku.